Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah, semoga ini koneksinya bisa lancar. Baik, untuk mata kuliah teknik pantai, nanti kita akan mempelajari tentang gelombang yang utamanya. Nanti dan pengaruh-pengaruhnya. Jadi pengaruh gelombang nanti ada di pantainya, kemudian bangunan-bangunan di pantai dan di laut. Kemudian juga perubahan garis pantai atau perubahan bentuk pantai itu juga dipengaruhi oleh gelombang. Nah, di awal nanti kita akan mempelajari tentang gelombang. Gelombang yang kita pelajari nanti gelombang yang bukan gelombang yang sebagaimana kita lihat di laut, tetapi gelombang yang sudah dimudahkan di dalam menghitung gaya gelombangnya. Karena kalau gelombang yang ada di laut, yang kita lihat ini adalah gelombang yang sebetulnya sama sekali tidak beraturan, walaupun diatur oleh Allah, tetapi bagi kita ini menjadi sesuatu yang tidak bisa kita ukur, sulit kita ukur kekuatan ataupun gaya gelombangnya. Tapi nanti kita akan mempelajari gelombang yang sudah dimodifikasi sehingga menjadi bisa kita ukur kekuatan ataupun gaya gelombangnya. Nah, dalam daluran ini kita akan menyelesaikan teknik pantai. Kalau di dalam bahasa Inggris kita kenal pantai itu coast atau shore. Tetapi kalau teknik pantai sendiri ini di dalam literatur bahasa Inggris menjadi coastal engineering, bukan shore engineering, coastal engineering. Nanti kalau Anda mencari di pustaka-pustaka, nanti cari yang coastal engineering, maka itu adalah ilmu teknik pantai. Ini ilmu yang sudah lama sekali, coastal engineering. Aduh, putus-putus nih ya, saya share lagi. Oke. Oke, ini putus-putus ya. Oke. Nah, ini kita awali perkenalan dari bagian atau penampang di pantai. Ini ada beberapa pengelompokan ya, berbeda-beda. Pertama, ini hanya membagi dua bagian saja di pantai. Ini beach atau shore. Ini adalah bagian di mana merupakan batasan antara perairan dan daratan. Yang diambil adalah muka air surut. Ya, ini muka air surut. Jadi ketika surut, ini air yang paling dekat mencapai daratan itu. Ini dia di sini, ini muka air surut, ini muka air pasang. Jadi ketika surut, maka air akan ada sampai di sini saja. Nah, ada yang membagi dua kelompok, beach shore, beach atau shore, kemudian near shore, sampai ke tengah lautan. Near shore di sini. Kemudian ada yang membagi yang lebih detail lagi, ini adalah coast. Coast, ini adalah bagian di mana kalau di pantai-pantai mungkin ada yang bukit atau dun. Kemudian beach atau shore, ini adalah bagian yang landai ya, sampai ke muka air surut.
Kemudian foreshore, ya, ini adalah bagian di mana terjadinya arus. Ya, di sini terjadi arus. Ya. Jadi arus ini yang banyak dipakai digunakan untuk surfing. Ya. Kemudian ada inshore. Inshore ini bagian di mana terjadi banyak gelombang pecah. Gelombang pecah, gelombang yang ditandai dengan adanya buih-buih putih. Nah, itu gelombang pecah, nanti kita akan pelajari juga. Kemudian ada offshore. Offshore itu dari mulai titik gelombang pecah sampai ke lautan. Nah, beachshore ini ada yang membagi dua dengan Suez zone. Suez zone ini adalah daerah di mana antara muka air pasang dan muka air surut. Kemudian setelahnya ini adalah soft zone semua. Ada yang soft zone itu dibagi dua, soft zone dan breaker zone. Ini tempat di mana kemudian kaitan ilmu teknik pantai ini, ya, ini meliputi ilmu oceanografi, meteorologi, geologi, hidrolika, statistik, matematik. Jadi ilmu teknik pantai ini ini didasari dengan ini. Ya. Oceanografi, iklim, ya, di lautan, kemudian meteorologi, geologi, hidrolika, dan statistik. Jadi nanti juga di dalam mempelajari gelombang ini digunakan statistik dan terutama juga hidrolika atau mekanika fluida. Ini yang mendasari adanya ilmu teknik pantai, karena teknik pantai ini memang ilmu terapan, ya, ilmu terapan. Nah, manfaat daripada kita mempelajari ilmu teknik pantai ini adalah ini. Pertama, bisa digunakan di dalam perencanaan bangunan pantai. Ya. Bangunan pantai ini antara lain adalah breakwater, pemecah gelombang. Pemecah gelombang ini di setiap pelabuhan mesti ada. Nah, fungsinya adalah untuk mengurangi gaya gelombang. Istilahnya memang pemecah gelombang, gelombangnya dipecah menjadi lebih kecil lagi, sehingga gaya gelombangnya menjadi kecil. Kemudian ada jetty, ini bangunan untuk melindungi pantai dari erosi, groin juga demikian, seawall, dinding pantai. Ini juga bangunan-bangunan pelindung pantai. Kemudian revetment juga bangunan pelindung pantai, supaya tidak terjadi erosi yang mengurangi daripada daratan. Kemudian penanggulangan erosi pantai bisa menggunakan bangunan-bangunan atau juga bisa menggunakan secara alami, menggunakan pohon-pohon ya, untuk menanggulangi supaya tidak terjadi erosi pantai. Kemudian reklamasi pantai. Reklamasi ini menambah daratan. Nah, tentunya kalau daratannya ditambah atau pantainya lebih menjorok ke lautan, maka akan terjadi perubahan daripada gelombang. Terjadi perubahan gelombang, baik arah atau besarnya, sehingga nanti perlu dipelajari. Kemudian
ini biasanya digunakan untuk industri atau rekreasi atau pemukiman. Ya. Kalau yang kemarin pernah ramai, ya, terjadi reklamasi daerah pantai di utara Jakarta, kemudian di sebelah baratnya juga yang sudah dibangun, ya, dan cukup luas itu reklamasinya. Kemudian juga digunakan untuk pengendalian daerah muara sungai, ya. Karena pada muara sungai ini bisa terjadi banjir, bisa terjadi perubahan letak muara sungai. Ya. Letak muara sungai bisa berubah-ubah karena perubahan daripada gaya gelombang dan arah gelombang serta arus. Ya. Kemudian digunakan untuk peramalan arus, ya, elevasi muka air, kemudian untuk sedimentasi, navigasi, pelayaran. Ini bisa dilakukan, ya, dengan mempelajari ilmu teknik pantai atau gelombang ini. Kemudian untuk pengerukan muara sungai. Karena dengan mempelajari gaya gelombang dan juga ini hubungannya nanti ini adalah dengan ini meteorologi, ya. Angin, arah angin, kecepatan angin ini bisa digunakan untuk menghitung atau memprediksi besarnya arus dan arah arus, kemudian berapa besar gelombangnya juga. Jadi ini hubungannya dengan meteorologi nanti. Karena memang iklim ini berulang akibat rotasi dan evolusi bumi. Kemudian pengendalian terhadap buangan air panas dari pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian ketika terjadi kecelakaan tanker minyak tumpah, ini menggunakan ilmu teknik pantai, ini bisa digunakan untuk mengendalikan atau bagaimana menjadikan minyak yang tumpah ini tidak menyebar kemana-mana yang menyebabkan polusi di laut dan menyebabkan hewan-hewan di laut menjadi mati. Kemudian juga pabrik polutan yang ada di lautan. Jadi ini semuanya menggunakan ilmu teknik pantai, terutamanya adalah tentang gelombang. Dengan mempelajari gelombang kita bisa mencakup ini semuanya. Ini semuanya memang di lautan. Baik, ini pendahuluannya. Kemudian masih ada perencanaan pelabuhan dan bangunan pelengkapnya. Ini sangat penting. Kemudian pengerukan daerah pelabuhan dan pembuangannya. Terutama pada jalur di mana kapal akan keluar masuk ke pelabuhan, supaya tidak kandas. Nah, di dalam penyelesaian masalah-masalah ini ada 3 jenis. Bisa menggunakan studi teoritis matematis, ini model matematika, ini menggunakan komputer, menggunakan program, itu memodelkan kejadian-kejadian yang ada di laut secara matematika, persamaan-persamaan matematik. Kemudian ada studi laboratorium, ini model fisik, jadi menggunakan skalatis, dibuat gelombang dan juga bangunan-bangunan ataupun kondisi di pantai yang sama secara skalatis. Kemudian juga studi lapangan, ini menggunakan pengukuran langsung, dan ini yang menjadi paling sulit dan paling mahal, karena yang diukur adalah lautan yang sebetulnya secara nyata kita tidak bisa memastikan kondisinya. Jadi kadang
terjadi angin, topan, gelombang menjadi sangat besar. Ini kita tidak bisa langsung tahu terlebih dahulu. Sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada alat ukur atau bahkan hilang dan lain-lain. Nah, di dalam teori teknik pantai nantinya yang kita akan pelajari pertama ini komponen-komponen gelombang. Jadi yang kita pelajari adalah gelombang airi atau gelombang amplitudo kecil atau gelombang sinusoidal karena bentuknya memang seperti grafik sinus ya atau grafik kosinus. Nah, dalam komponen-komponen gelombang ini yang akan kita pelajari ini. Ada L, panjang gelombang, C, cepat rambat gelombang, V, fluktuasi muka air, ini cepat rambat kecepatan partikel air, ini tinggi gelombang. Ini tinggi gelombang ini nanti yang paling menentukan di dalam perhitungan-perhitungan gaya gelombang. Kemudian ada periode, kemudian energi, energi gelombang. Kemudian ada flux atau daya gelombang. Kemudian ini A setengah H. Kemudian CG kecepatan rambat gelombang. Ini tinggi gelombang di laut dalam. Panjang gelombang di laut dalam. Jadi ini nanti di bab kedua ini yang akan kita pelajari. Pertemuan 1 dan kedua. Kemudian nanti di bab ketiga ada deformasi gelombang, perubahan bentuk gelombang. Perubahan bentuk gelombang ini bisa terjadi karena refraksi, perubahan kedalaman, kemudian difraksi, adanya bangunan-bangunan, kemudian refleksi, ada pantulan akibat adanya bangunan ataupun sesuatu yang menghalangi gelombang menjadi pantulan. Kemudian ada gelombang pecah, di mana gelombang akan menjadi semakin kecil, baik tinggi gelombangnya ataupun gaya gelombangnya. Kemudian ada run up, run down, wave set up, wave set down, wind set up, pasang surut. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang bisa mengubah gelombang. Ini semua bisa terjadi akibat adanya bangunan-bangunan yang ada di dalam perjalanan gelombang tersebut. Kemudian nanti dipelajari fluktuasi muka air laut. Fluktuasi muka air laut, perubahan tinggi atau elevasi daripada muka air laut, bisa akibat pasang surut, bisa akibat adanya gelombang. Kemudian statistik dan peramalan gelombang. Jadi statistik dan peramalan gelombang ini untuk memprediksi tinggi gelombang yang bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain. Kemudian littoral proses. Littoral proses ini adalah perubahan daratan, terjadinya endapan ataupun terjadinya erosi. Ini di bab selanjutnya. Kemudian nanti adalah perencanaan bangunan pantai. Ini yang terutama pemecah gelombang saja. Pemecah gelombang. Baik, ini nanti yang akan kita pelajari di dalam teknik pantai. Semoga bisa selesai dan bisa dipahami. Ini ada di on class ya, filenya. Baik, kita lanjut tentang teori gelombang amplitudo kecil atau teori gelombang airi. Jadi ini sudah sejak tahun 1845 ini diajukan teori ini, atau teori gelombang linier. Bahwa dinamakan teori gelombang linier
karena ini adalah gelombang persamaannya ini menggunakan persamaan Bernoulli. Di dalam persamaan Bernoulli ini ada bagian yang kuadrat, ya. Maka bagian yang kuadrat ini dihilangkan atau diliniarkan sehingga disebut dengan teori gelombang linier. Nanti persamaan Bernoulli dilihat lagi di mekanika fluida sudah diberikan itu ya mestinya ya. Ada persamaan Bernoulli. Tetapi di sini gelombang air ini didasarkan pada kondisi demikian ya, atau anggapan atau asumsi zat cair adalah homogen, tidak termampatkan dan rapat massa konstan. Jadi terjadi atau bisa digunakan teori gelombang air ini adalah dengan menganggap zat cair homogen, tidak termampatkan dan rho atau massa rapat massanya konstan. Kemudian tegangan permukaan diabaikan karena di air yang diam. Sudah tahu di mekanika fluida diketahui bahwa air yang diam ini memiliki tegangan permukaan. Anda bisa tahu adanya tegangan permukaan ini ketika Anda melakukan suatu percobaan, Anda jatuhkan selembar kertas, maka selembar kertas ini kalau Anda jatuhkan dalam posisi horizontal ya, jadi bagian lebarnya ini ada di atas air, maka dia tidak akan langsung tenggelam. Tetapi dia akan tertahan. Setelah basah semua dan lebih berat, maka dia akan tenggelam. Karena kertas ini tertahan oleh tegangan permukaan ini. Atau kalau Anda lihat nyamuk ada di atas air, ini bukan karena nyamuk ini bisa meringankan tubuhnya, tetapi karena memang tegangan permukaan pada air ini tidak terlampaui oleh berat daripada nyamuk tersebut. Jadi tegangan permukaan diabaikan, dianggap tidak ada tegangan permukaan atau nol. Kemudian tekanan pada muka air konstan dan seragam. Tekanan dari luar nanti disebut dengan P0. Ini konstan dan seragam. Walaupun pada kenyataannya memang pada tempat-tempat tertentu ini berbeda tergantung letaknya, posisi lintangnya ada di mana. Ini bisa berbeda. Kemudian zat cair ideal sehingga berlaku aliran irotasional. Persamaan Laplace. Persamaan Laplace nanti misalnya di hidrolika dan di mekanika fluida ada itu. Persamaan Laplace ini seperti kalau pada matematika persamaan lingkaran. Yang menggunakan XY kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat. Kemudian dasar laut tetap impermeable dan horizontal. Tidak tembus air ya. Jadi padahal beberapa kenyataannya mungkin kalau dasar lautnya ini berupa pasir ya tembus air. Tapi ini berlakunya ini ya, dianggap impermeable dan horizontal. Ya, nanti kalau memang ada kondisi-kondisi yang tertentu nanti diberikan perlakuan-perlakuan khusus supaya memang bisa digunakan. Kemudian amplitudo gelombang dianggap kecil dibandingkan panjang gelombang dan kedalaman. Amplitudo gelombang A kecil tadi atau setengah tinggi gelombang ini dianggap sangat kecil dibandingkan dengan panjang gelombang L dan kedalaman. Jadi ini penampakan ya, profil gelombang. Jadi ini yang disebut dengan gelombang
yang dihasilkan dari air tadi, ini gelombang seperti grafik sinus ya. Jadi kalau diambil tolak ukur awal daripada gelombang ini adalah di sini, dan ini adalah SWL, still water level atau muka air diam. Maka di sini D ini adalah kedalaman. Ya. Kemudian di sini ada H. Ya. A-nya adalah ini ya, setengah H. Ini adalah tinggi gelombang. Tinggi gelombang adalah selisih atau jarak antara puncak gelombang dengan lembah gelombang. Karena bentuknya sinusoidal, maka di sini pada bagian atas SWL, muka air diam, dan bagian bawahnya ini adalah sama, atau A ini, amplitudo. Kemudian ini fluktuasi muka air, ya, V, ini bisa positif, bisa negatif. Ya. Ketika di bawah, maka negatif, ketika di atas SWL, positif. Dan panjang gelombang, ini adalah ini, jarak antara puncak gelombang satu ke puncak gelombang berikutnya, atau di depannya. Ini L, panjang gelombang. Kemudian C adalah cepat rambat gelombang. Ini adalah kecepatan daripada gelombang atau puncak gelombang ini menjalar, berjalan. Kecepatannya berapa? Dari sini sampai sini, ini cepatnya berapa? Nah, ini cepat rambat gelombang. Kemudian ini adalah gerakan partikel air, ya, tadi yang disebut dengan irotasional. Ini gerakan partikel airnya. Jadi sebetulnya peristiwa terjadinya gelombang ini adalah gerakan partikel air ini. Jadi air terjadinya itu. Jadi di tempat sini, ini nanti pada waktu yang berbeda, titik airnya akan ada di sini, ya, mengikuti gerakan ini. Atau gerakan ini. Jadi seolah-olah kalau kita lihat gelombang itu berjalan, airnya berjalan, ini sebetulnya tidak berjalan, tetapi ini dia naik turun, tetapi dengan dalam kondisi berputar demikian ini. Walaupun kalau di pantai, nanti di sana sudah ada arus, maka nanti akan ada pergerakan massa air. Tapi kalau gelombang ini bukan pergerakan massa air, tetapi pergerakan partikel air yang berputar demikian. Jadi di sini ada kecepatan arah vertikal, ada kecepatan partikel air pada arah horizontal. Jadi dia akan memutar begini aja. Maka dia akan seperti naik, turun, tetapi karena dia berputar, maka seolah-olah ini menjadi maju. Padahal dia turun saja, berputar. Ini kondisi gelombang. Nah, ini kita lihat, semoga tidak pusing ya melihat ini ya. Nanti ini tidak digunakan di dalam perhitungan-perhitungan, ini hanya dasarnya saja. Ya. Pertama persamaan Laplace, persamaan kontinuitas Laplace, do V kuadrat per do X kuadrat ditambah do V kuadrat per do Y kuadrat sama dengan 0. Ini seperti kemudian pada kondisi di dasar lautan di sini, ini V sama dengan 0, ini adalah kecepatan pada arah vertikal, kecepatan ini, ya, partikel air. Ya. Jadi pada kondisi dasar di sini, kecepatan partikel airnya adalah 0, karena dia tidak akan bergerak naik atau turun. Ya. Dia tidak bergerak naik turun. Sehingga diketahui pada ini, ya, do V per do Y sama dengan 0. Ya. Karena dia tidak ada perubahan gerakan pada arah vertikal. Ini di Y sama dengan minus D. Y sama dengan minus D. Kemudian pada permukaan airnya, di permukaan air, nanti ada perubahan di sini, V.
dari persamaan Bernoulli-nya, ya, Dv per dot plus setengah U kuadrat plus Nu kuadrat plus GJ plus P kecil per P besar sama dengan 0. Nah, P per O, maaf, dilinearkan pada bagian ini sama dengan 0. Diambil Y sama dengan V. Nanti di sini diingat lagi bahwa anggapannya adalah amplitudo sangat kecil dibandingkan dengan panjang gelombang dan kedalaman. V maksimal ini adalah sebesar A. Fluktuasi muka air maksimum ataupun minimum ini adalah sebesar A. Dan tekanan di permukaan sama dengan 0. Ini. Tekanan di permukaan sama dengan 0. P-nya. P sama dengan 0. Maka P sama dengan 0. Maka ini bagian ini juga sama dengan 0. P per rho-nya. P per rho sama dengan 0. Sehingga nanti yang ada adalah GJ dan Dv per dot. Dan Y-nya ini adalah sama dengan V. Sehingga nanti V I sama dengan minus 1 per G Dv per dot. Atau di titik Y sama dengan 0. Ini di still water level. Dengan anggapan Y sama dengan P. Ya. Karena P-nya diabaikan atau fluktuasi muka airnya diabaikan. Karena dianggap sangat kecil terhadap L, panjang gelombang, dan kedalaman. Sehingga persamaan ini nanti diselesaikan secara matematis. Nanti akan didapatkan ini. Ini nggak usah dihafal. Ini persamaan dasar potensial kecepatan yang nanti akan digunakan untuk menghasilkan persamaan-persamaan gelombang linear. I sama dengan AG per sigma cos hiperbolik K kalikan D plus Y dibagi cos hiperbolik KD kalikan sin KX min sigma T. Ini cos hiperbolik. Ya. Cos hiperbolik ini baik, ini nanti sebentar. Kalau Anda buka kalkulator ataupun di sini juga ada kalkulator atau di Excel juga nanti ada cos hiperbolik, cos ya. Berbeda dengan cos yang biasa ya atau sin. Nanti yang digunakan adalah cos hiperbolik. Baik, ini persamaan dasarnya. Dari persamaan dasar ini nanti digunakan untuk menghitung komponen-komponen gelombang. Yang pertama cepat lambat gelombang dan panjang gelombang. Jadi dari persamaan ini pada permukaan air Y sama dengan 0. Jadi dari persamaan ini 25 dan 24 ini dengan memasukkan nilai ini maka didapatkan sigma kuadrat sama dengan GK tangan H tangan hiperbolis KD. Karena sigma sama dengan K kali C, maka persamaannya menjadi C kuadrat sama dengan G per K tangan H KD. Dan persamaan dasar cepat lambat gelombang C kuadrat sama dengan GL per 2Pi tangan H KD. Maka kalau
yang dicari cepat lambat gelombangnya atau C-nya, maka ini diakarkan. Kemudian nilai K ini adalah sigma per C atau sama dengan 2pi per T dibagi C. Maka kita bisa dapatkan persamaan C atau cepat lambat gelombang adalah GT per 2pi kalikan tangen H 2pi D per L. 2pi ini konstanta. Ya. Ini kita tahu nilainya 22/7 atau 3,14. Ya. Kemudian G ini dianggap sama. Ya 9,81 atau mungkin ada yang menetapkan berapa. Ya. Tapi yang secara umum kita gunakan 9,81. Kemudian T ini periode gelombang. Dan periode gelombang ini T ini yang harus ada di dalam setiap permasalahan di dalam gelombang. Ya. Jadi kalau ada soal atau permasalahan gelombang ini tidak diketahui T-nya, maka tidak bisa dihitung. T harus ada. Kalau tidak ada, ya diasumsikan T-nya berapa. Karena T ini nanti yang berpengaruh terhadap gelombang. Periode gelombang. Periodenya kecil, maka gelombangnya juga kecil. Kalau periodenya besar, gelombangnya juga besar. Periode dalam detik atau dalam satuan waktu. Atau bisa dalam menit, ya, atau jam. Semakin besar periodenya, maka gelombang juga akan semakin besar. Di sini kita lihat di sini juga ada L, panjang gelombang. Maka dari persamaan ini persamaan dasarnya, nanti bisa dihitung juga panjang gelombang. Dengan persamaan bahwa C atau cepat lambat gelombang adalah panjang per T. Panjang gelombang per periode. Jadi panjang gelombang per periode ini akan menjadi cepat lambat gelombang atau L sama dengan C kalikan T. L sama dengan C kalikan T. Maka didapatkan L adalah GT kuadrat, ya, C kalikan T ya. Ini C-nya kalikan T, maka GT kuadrat per 2pi tangan H 2pi D per L. Kita lihat di sini ada L di sebelah kiri dan ada L di sebelah kanan. Maka nanti di dalam perhitungan kalau menggunakan rumus ini nanti akan menggunakan trial. Ya. Coba ulang karena ada 2L di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sehingga nanti di dalam perhitungannya harus didapatkan nilai L di sebelah kiri dan kanan sama. Ini rumus dasar. Ya, ini boleh dihafal. Tapi nanti pada kondisi-kondisi tertentu kita tidak menggunakan rumus ini. Ya. Pada kondisi-kondisi tertentu yaitu di klasifikasi gelombang. Klasifikasi gelombang ini digunakan untuk memudahkan di dalam menghitung komponen-komponen gelombang tadi. Jadi ini hasil penelitian dan menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu dengan dasar nilai D per L, nilai perbandingan antara kedalaman dan panjang gelombang atau disebut dengan kedalaman relatif, maka nilai batas 2pi D per L ini digunakan untuk klasifikasi gelombang. Dengan lihat di sini. Karena pada nilai D per L lebih besar daripada setengah, 2pi D per L nanti nilainya adalah lebih besar daripada pi. Lebih besar daripada 3,14. Karena apa? Karena nilai ini, tangen hiperbolik 2pi D per L ini akan mendekati 1. Atau bisa dikatakan sama dengan 1. 0,999 berapa. Jadi mendekati 1 atau sama dengan 1. Ini disebut dengan gelombang air dalam atau gelombang laut dalam.
Ini adalah kondisinya jika D per L lebih besar daripada setengah. Nilai 2pi D per L lebih besar daripada Pi. Tangan H 2pi D per L sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah gelombang air dangkal atau gelombang laut dangkal. Ini apabila nilai D per L kurang daripada 1/25. Di buku lain mungkin ada yang kurang dari 1/20. Ini 2pi D per L kurang daripada 1/4. Nilai tangan H 2pi D per L mendekati nilai yang sama dengan 2pi D per L-nya. Ini kondisi yang khas, yang khusus. D per L lebih besar daripada setengah atau D per L kurang daripada 1/25 atau 1/20. Nah, nilai D per L antara ini lebih besar daripada 1/25 tapi kurang daripada setengah. Maka nilainya ini bervariasi antara 1/4 sampai dengan pi. Dan nilai tangan H 2pi D per L ini adalah sesuai dengan hitungannya. Sehingga dari sini nanti persamaan ini C sama dengan GT per 2pi tangan H 2pi D per L. Dan L sama dengan GT kuadrat per 2pi tangan H 2pi D per L ini mengikuti ini. Kita lihat kalau tangan H 2pi D per L mendekati 1. Ini di sini pada kondisi laut dalam tangan H 2pi D per L 1, maka L menjadi GT kuadrat per 2pi saja. Kemudian C sama dengan GT per 2pi. Ini untuk air dalam. Kalau air dangkal, ini sesuai dengan 2pi D per L-nya. Jadi tangan H 2pi D per L mendekati, ini jadi 2pi D per L. Ini 2pi, di sini 2pi, dicoret. Kemudian GT kuadrat D per L. Di sini ada L. Maka ini kita bisa masukkan L kuadrat sama dengan GT kuadrat D. GT kuadrat kalikan D. Atau L sama dengan akar GT kuadrat D. Kalau T-nya dikeluarkan, karena di sini ada kuadrat, maka T G kalikan D, T kalikan akar GD untuk air dalam. Oke, ini kita lihat untuk air dalam ini GT per 2pi, GT kuadrat per 2pi. Untuk air dangkal C sama dengan akar GD, air dangkal L-nya sama dengan T kalikan akar GD atau C kalikan T. Kita lihat di sini akar GD adalah C, maka akar GD sama dengan, maka L sama dengan C kalikan T. Jadi ini kondisi khusus ketika air dalam, atau laut dalam ini ketika air dangkal. Air dalam ketika D per L lebih dari setengah, air dangkal ketika D per L kurang dari 1/25. Jadi nanti bisa dicek persamaan ini dulu. D per L-nya berapa? D per L lebih dari setengah, maka air dalam. D per L kurang dari 1/25, air dangkal. Kalau tidak, berarti menggunakan persamaan dasarnya tadi. C sama dengan GT per 2pi kalikan tangan H 2pi D per L. L-nya sama dengan GT per 2pi, GT kuadrat per 2pi kalikan tangan H 2pi D per L. Ini kalau tidak mengikuti atau tidak memenuhi persyaratan ini. Ini tidak masuk, maka menggunakan rumus dasar. Kemudian nanti di dalam setiap permasalahan perhitungan di gelombang ini yang pertama dicari harusnya adalah ini L0. Dalam setiap perhitungan ini L0 yang harus dicari terlebih dahulu.
Mengapa? Karena di sini GT kuadrat per 2pi. Ya, jadi begitu diketahui periodenya, G-nya 9,81, I-nya 3,14. Ya, ini sudah ditetapkan atau konstanta di sini Pi. G-nya juga diketahui. Ya. Maka begitu kita mengetahui periode gelombangnya, maka kita bisa menghitung L0. Ya, kita hitung L0-nya. Nah, dari L0 nanti bisa digunakan menghitung C0. Ya, atau C0-nya. Kemudian juga bisa nanti ada perhitungan-perhitungan menggunakan dasar daripada L0-nya. Baik. Oke, ini kinematika gelombang. Ini sebetulnya tidak begitu bisa digunakan, tapi untuk pengetahuan saja. Kinematika gelombang. Ya. Ini tentang pergerakan partikel air. Ya. Ini kecepatan horizontal, ini kecepatan vertikal. Ya. Kecepatan horizontal ini bersamaan dasarnya dV per 2x. Ya. Vertikal dV per 2y. Ya. Kemudian ini perhitungannya menggunakan rumus dasar tadi. Rumus yang paling awal. Kemudian di sini posisi atau percepatannya. Kemudian ini posisi atau koordinat letak. Jadi kalau memang ingin dihitung, nanti masukkan saja di persamaan ini. Nggak usah dihafalkan. Nah, gambarannya demikian. Kondisi air dalam. D per L lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Sehingga pada kedalaman yang lebih daripada setengah L, di bagian bawah di sini ini sudah tidak terpengaruh daripada pergerakan partikel airnya ini. Tidak terpengaruh dari pergerakan ini. Di sini sudah tidak ada pergerakan partikel air. Sehingga pergerakan partikel air ini semuanya rotasional, ya, sampai bawah di sini, dengan semakin kecil daripada diameternya. A sama dengan B. A sama dengan B. Sedangkan pada air dangkal kondisinya adalah demikian. D per L kurang dari 1/25.